Halo kerabat, aku Raffi Rani Sulaksono selaku Ketua Himpunan Kawan. Aku Faris Fadil Zainal Agustian Putra selaku Wakil Ketua Himpunan Kawan Masa Bakti 2023. Kawan atau Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial merupakan himpunan mahasiswa dan mahasiswi dari program studi Antropologi Sosial. Kawan terbentuk pada tanggal 11 Juni tahun 2015 yang kemudian menjadikan Fakultas Ilmu Budaya sebagai sekretariat pusat dan administrasi lainnya. Nama kabinet kami adalah Sradarka. Sradarka sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kedua suku kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Yang pertama Srada artinya keyakinan, yang kedua Arka yang artinya cahaya atau penerangan. Besar harapan kami dengan kabinet ini mampu bisa membawa himpunan kawan Undip dengan keyakinan penuh menjadi himpunan yang lebih baik serta memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar dengan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan inovasi-inovasi terbaru. Dalam periode kabinet tahun ini, Himpunan Kawan terdapat 9 bidang. Di antaranya, pertama ada BPH, kedua ada PSDM, ketiga ada MIKAT, keempat ada JKI. Selanjutnya itu ada Kesma, ada PMS, ada KWU, ada Medcom, ada Setin, terakhir ada Serendipity. Dan berikut merupakan informasi lebih lanjut terkait bidang-bidang yang ada di dalam Himpunan Kawan Masa Bakti 2023. Selain terdapat ketua dan wakil ketua, di dalam BPH Kawan terdapat seorang sekretaris, yang mana tugas pokok dari sekretaris ada 3, yaitu yang pertama terkait pembuatan surat menyurat kepada pihak eksternal, termasuk surat kerjasama, surat undangan, surat peminjaman, dan surat lainnya. Kemudian tugas yang kedua adalah pembuatan proposal, di mana dalam Kawan sendiri terdapat 3 jenis proposal kegiatan. Yang pertama, proposal dana rektorat, yang kedua, proposal dana non-APBN fakultas, dan yang ketiga, proposal dana non-anggaran. Kemudian tugas yang ketiga dan paling sering dilakukan oleh sekretaris adalah notulensi, yang mana notulensi ini dilakukan dalam rapat internal maupun eksternal Kawan sendiri. Bendahara merupakan salah satu bagian dari Badan Pengurus Harian Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, yang mana tugas utamanya yaitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja organisasi. Tidak hanya itu saja, tugas bendahara juga menyusun laporan dan pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang ada. Pada intinya, di sini tugas bendahara yaitu bertanggung jawab penuh terhadap keuangan di dalam organisasi. PSDM. PSDM merupakan salah satu bidang pada Himpunan Mahasiswa Antropologi Sosial yaitu Kawan. PSDM sendiri merupakan bidang pengembangan mahasiswa, sumber daya mahasiswa yang menampung banyak aspirasi, kegiatan, dan juga inovasi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Di PSDM terdapat banyak sekali program-program, namun ada 3 program unggulan, yaitu yang pertama Kumpul Kebo, yaitu Kumpul Keluarga Besar Antropologi Sosial, lalu yang kedua ada LKM MPD, lalu yang ketiga ada EduTrip, di mana kegiatan-kegiatan tersebut berharap dan bertujuan dapat mengembangkan sumber daya mahasiswa di antropologi sosial. Research and Development of Student Creativity atau Serendipity merupakan bidang penelitian dan pengembangan kreativitas serta minat mahasiswa jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, terutama dalam ruang lingkup Kawan. Serendipity sendiri merupakan bidang yang mendukung riset dan minat mahasiswa, terutama pada bidang jurnalistik. Dalam bidang jurnalistik, kami menyajikan informasi seputar antropologi sosial dalam platform media sosial berupa Instagram seperti Lentera Antropologi, majalah online antropologi yaitu Monolog, dan website khusus dari jurusan antropologi sosial itu sendiri yang bernama Antropedia. Selanjutnya kami juga mendukung program pilar riset yang ada di Fakultas Ilmu Budaya seperti LKTI, Debat, Mawapres, dan program kreativitas mahasiswa yang kami usung dalam program kerja Research School 1 atau sebagai pelatihan atau dasar di mana mahasiswa baru yang ingin meningkatkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam
bidang riset tersebut. Kami juga punya program kerja bernama Nonstop, di mana kami membahas isu-isu terkait dengan antropologi yang tersaji dalam film dokumenter, kemudian akan kami diskusikan bersama. MIKAT atau bidang minat dan bakat berfungsi dalam mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa Antrop dalam kegiatan non-akademik yang berorientasi pada perkembangan ketertarikan mahasiswa dalam bidang seni dan olahraga agar mampu bersaing secara kompetitif dan unggul dalam bidangnya masing-masing. MIKAT mempunyai beberapa program kerja. Yang pertama ada program kerja larutan latihan rutin antropologi yang mempunyai 3 cabang olahraga. Yang pertama adalah rutan badminton, yang kedua adalah rutan futsal, dan yang ketiga adalah rutan basket yang rutin dilaksanakan pada setiap minggunya dan bulannya. Yang kedua ada program kerja ngorok ngobrol karo antropologi, di mana kami membuat podcast dan membicarakan apa yang sedang dibicarakan banyak orang dalam sudut pandang antropologi. Yang ketiga ada program kerja Antrokap, di mana itu kompetisi seni dan olahraga yang kami lakukan setiap tahunnya, seperti contohnya lomba futsal antar SMA Semarang. Yang terakhir ada program kerja Jersey Antrop yang kami lakukan di akhir kepengurusan. Kami membuat Jersey Antrop untuk mempunyai identitas mahasiswa antropologi sosial di bidang olahraga. Halo semua, perkenalkan, nama aku Rifali Rahmat. Aku merupakan ketua bidang dari Pengabdian Masyarakat. Jadi, Pengabdian Masyarakat itu merupakan wadah bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sehingga dapat melakukan improvisasi dan inovasi dalam profesi pekerjaan sosial serta dalam pembangunan masyarakat. Bidang pengabdian masyarakat sendiri mempunyai 3 program. Yang pertama itu adalah antropologi peduli. Antropologi peduli ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Yang kedua ada antropologi mengajar. Antropologi mengajar ini merupakan pengajaran non formal kepada anak-anak. Yang ketiga ada agita. Agita ini adalah aksi kegiatan nyata yang merupakan aksi sosial kita kepada masyarakat. Medcom atau Media dan Komunikasi merupakan bidang di Kawan yang bertanggung jawab dalam publikasi, dokumentasi, dan juga pemberian informasi di sosial media, serta membantu dalam pembuatan visual design mengenai seluruh kegiatan Kawan. Medcom ini memiliki 3 proker, yaitu etnografi visual, lalu ada agenda desain grafis, dan juga agenda sosial media. Etnografi visual ini merupakan ajang kompetisi dan webinar mengenai etnografi visual seperti etnofotografi dan juga etnovideografi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa atau mahasiswi atau umum di Indonesia. Yang kedua adalah agenda desain grafis. Agenda desain grafis ini merupakan kelas pelatihan desain grafis yang diadakan oleh Medcom dan ditujukan kepada seluruh fungsionaris Kawan Undip. Yang ketiga atau terakhir adalah agenda sosial media. Agenda sosial media adalah pembuatan visual design atau pamflet mengenai seluruh informasi yang diberikan oleh Kawan ataupun umum yang nantinya akan diupload di seluruh sosial media Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adam, selaku Ketua Bidang Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia, akan sedikit memberikan penjelasan tentang bidang kami. Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia adalah sebuah organisasi berbasis kekeluargaan yang menjembatani komunikasi antara mahasiswa jurusan antropologi di seluruh Indonesia. JKI dibentuk pada tanggal 6 Agustus 1989 di Wisma Wanagama, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Fungsi dari JKI adalah menjembatani segala informasi dan kegiatan antara antropologi sosial, Universitas Diponegoro dengan organisasi JKI dan organisasi dalam lingkup Universitas Diponegoro. Adapun 2 proker inti yang dimiliki oleh JKI adalah yang pertama disebut, kegiatan ini merupakan pengarahan ide untuk mempersatukan seluruh mahasiswa antropologi sosial. Acara ini memiliki konsep seperti talk show. Yang kedua adalah inisiasi. Kegiatan ini merupakan suatu ritual atau tradisi sebagai bentuk penyambutan atau upacara selamat datang di dunia antropologi.
KWU atau bidang kewirausahaan merupakan salah satu bidang yang berada di bawah kawan Antropologi Sosial Undip yang memiliki fungsi untuk menunjang dan juga mengembangkan dari finansial kawan. Selain itu, kami juga berfungsi untuk mengembangkan kewirausahaan serta menciptakan mahasiswa Antropologi Sosial Undip yang berjiwa kewirausaha. Oleh karena itu, kami sangatlah mendukung dan juga mendorong kepada mahasiswa yang memiliki minat ataupun bakat dalam bidang berwirausaha itu sendiri. Dengan proker-proker yang dijalankan, kami berharap ini akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta akan menciptakan jiwa-jiwa entrepreneurship bukan hanya pada bidang kita sendiri, melainkan kepada seluruh bidang yang ada di kawan Undip serta untuk seluruh mahasiswa antropologi sosial. Serta dengan proker-proker yang kami jalankan, kami berharap kami dapat mendapatkan keuntungan ataupun profit. Kesma atau kesejahteraan mahasiswa merupakan sebuah bidang yang menyediakan wadah dalam rangka memfasilitasi mahasiswa dan menjadi jembatan penghubung antara pihak birokrat FIB maupun kampus. Pelayanan penghubung Kesma yang dimaksud antara lain yaitu info mengenai UKT dan penyesuaian UKT, info terkait magang dan beasiswa, info mengenai surat edaran yang dikeluarkan kampus, serta mengawali isu dalam kampus. Dengan adanya bidang kesejahteraan mahasiswa ini diharapkan dapat membantu permasalahan mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik.